wishing that I could run away with you. Imprisoned by fear, just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me and you. Will they ever see the light of day, light of day? I don't know where you are, but I will find you. I will find you. You are, but I will find you. I will find you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delova Nugra, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi sekarang saya berada di sekolah SDN Kunciran 8 untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan dengan mewawancarai kepala sekolah atau guru kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najima. Saya di sini adalah tata usaha bagian administrasi yang secara manual. Saya berada di sekolah SDN Kunciran 8 ini yang terletak di Jalan PKB Raya nomor 1, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Untuk alamat saya sendiri di Jalan Ki Haji Hasyim Asy'ari, Gang Cimol, RT 6 RT 2, Kelurahan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Ira Triwidiarti SPD. Sekarang saya mengajar di SDN Kunciran 8 dari tahun 2008. Alhamdulillah, saya masih guru honor. Dan sekarang saya mengambil keguruan juga untuk penyetaraan ke SD ya. Saya sedang kuliah, lagi mau menyusun skripsi. Saya mengambil jurusan penyetaraan S1 ya, SD-nya ya, setahun setengah itu ya. Saya guru SD kelas 3C dan terima kasih Ade udah kesini, udah mau mewawancari saya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Delova Nugra, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kedatangan saya ke sekolah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan dengan mewawancarai guru atau kepala sekolah. Dari tahun berapa dan sejarah apa yang sangat mengesankan dan dapat memajukan sekolah Kunciran 8 ini? Untuk masalah berdirinya memang saya tidak terlalu banyak tahu ya untuk masalah sekolah yang berdiri di sekolah dasar. Tetapi untuk sekolah ini dari saya sekolah dasar pun saya sudah tahu tentang sekolah ini, bagaimana perkembangannya. Dari dulu saya hanya tamu di sini sebagai anak yang berkemah sesama antar sekolah, tapi sekarang kemajuannya yang sangat pesat. Mungkin di bawah dari Panasan juga, pembentukan Panasan dan lainnya, kemajuannya sampai bisa sebesar ini, bisa semaju ini. Bahkan kita ini sudah ada di atas tingkat provinsi di sini. Di antara 3 sekolah yang ada di sini, di komplek ini kita satu-satunya sekolah yang sudah ada di tingkat provinsi untuk Adiwiyata. Mungkin akan lanjut sekitar 4 tahun kemudian di tingkat nasional. Dan kebetulan kepala sekolah kita ini sudah menjadi PLT di sekolah SDN Kunciran 4. Ini tahun pertama dimulai dari tanggal 1 Juli, dan itu perkembangannya mudah-mudahan sama pesatnya sama SDN 9. Apa visi dan misi di SDN Kunciran 8 ini? Saya memang sudah menyiapkan ya, itu pertanyaan yang paling dasar mungkin ya biasanya. Sering kita ya. Iya betul, karena di sini visi dan misi itu serangkaian menyangkut dengan Adiwiyata juga. Kita ada mengaitkan tentang lingkungan hidup. Jadi visi dari SDN Kunciran 8 itu melatihkan siswa yang berakhlak karimah, berprestasi, disiplin, dan diselipkan adalah peduli terhadap lingkungan sekitar serta menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Itu yang paling penting sih, bisa dipercaya di masyarakat. Dan misinya yang pertama
terampil dan disiplin sesuai dengan norma agama. Dan untuk masalah lingkungan hidupnya, menjadikan sekolah hati bersemi, yaitu hijau, indah, bersih, serta merdeka. Itu salah satunya aja, karena banyak banget sih. Iya. Selanjutnya, fasilitas apa saja yang ada di sekolah? Fasilitas di sini sih standarnya sekolah dasar sama negeri ya. Iya. Beda sama sekolah swasta, mungkin sama aja semuanya. Buku kita sudah ada dari pemerintah dan lapangan itu sudah tersedia karena kita gabungan, itu tersedia lapangan basket, lapangan bola di sini juga. Dan kita di sini kebetulan pianika masih sering menggunakan itu fasilitas buat anak sih. Dan alhamdulillah mungkin perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, sekarang yang ada di sekitar kita bangku dan mejanya sudah beda ya. Berbeda karena dari negeri memang sudah disiapkan dari pemerintah langsung disesuaikan, tapi memang belum sepenuhnya. Itu aja sih. Ada kemungkinan nggak Bu, sekolah kunciran 8, kunciran 4, dan kunciran 6 digabung jadi satu sekolah? Kemungkinan sih ya, tapi memang nanti akan seperti itu karena nanti tidak ada yang namanya sekolah. Sekarang kita ini bernaung di UPT, jadi semuanya sekolah itu udah UPT. Kalau misalnya dulu ada UPT di satu kecamatan, nanti kita UPT-nya itu ke sekolah. Jadi kalau sekarang penasaran dan yang 98 untuk di 4, bukan berarti yang tidak mungkin kalau nanti bakal jadi satu. Jadi di kunciran 6 itu kebetulan sekolahnya pensiun duluan. Nah itu yang mungkin nanti penasaran dengan tiga-tiganya ya seperti itu. Jadi siapa yang pensiun duluan itu yang akan dipegang oleh satu yang terakhir yang pensiun belakangan. Selanjutnya, kegiatan apa yang mungkin bisa sering atau menjadi kebudayaan di sekolah? Kegiatan dalam bentuk apa nih? Mungkin kegiatan kayak 5S, salam, sapa, senyum sebelum pembelajaran, berdoa, atau mungkin ada salat duha. Kalau di sini sih untuk masalah itu pasti, karena apalagi ada tentang yang yang saya bilang itu, kita tidak membolehkan anak-anak menggunakan plastik untuk beja, jadi kita membiasakan anak-anak membawa peralatan makan. Itu di situ yang pertama. Kalau akhlak, kan di sini divisi tadi ada akhlak paling tiap anak, kalau misalnya setiap senior sih utamanya mengikuti upacara dan saling ketemu guru, itu yang utama yang kita ajarkan ketika ketemu guru dimanapun, apalagi di sekolah. Yang pertama sapa salim aja, dia jangan sampai lewat guru ngomong gitu. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SD Kunciran 8 ada apa saja? Kalau struktur organisasi di sini, kalau di sekolah negeri yang saya tahu hanya ada struktur yang umumnya aja ya, yang dari kepala sekolah, bendahara, karena berhubung beda sama sekolah swasta mungkin yang mungkin ada struktur organisasi di siswanya, mungkin itu nggak ada. Dari kepala sekolah ada bendaharanya, kita nggak ada wakil kebetulan. Ada pengurus yang mengurusi bagian administrasinya. Apa perbedaan kepala sekolah, guru kelas? Itu perbedaannya apa saja? Atau tugas-tugasnya itu seperti apa? Kepala sekolah bedanya pasti dia itu yang membimbing, yang dibilang memimpin, mungkin agak sedikit kasar, membimbing kita, memberitahu arahan mana sih tugas kita, dan dia punya ide-ide mungkin sambil merencanakan untuk kedepannya seperti apa. Kalau guru di kelas atau guru juga lebih fokus pada mendidik, bukan mengajarkan saja ya, mendidik anak untuk sesuai dengan targetnya dia. Di kelas 1 tuh targetnya apa sih selain dia bisa baca dan tulis, pasti kan dia harus mungkin agamanya juga diselipkan, kepanjangannya seperti apa, nanti seperti apa. Kalau waktu mulai sekolah hingga selesai sekolah itu jam berapa? Untuk yang pagi dari jam 7 kita mulai sampai jam 12 siang. Yang siangnya dari setengah 1 sampai 5 sore. Itu ada istirahat ya? Ada istirahat jam setengah 10. Jam 10.
Kalau tata tertib di sekolah ini seperti apa? Kalau di sekolah pastinya datang tepat waktu, itu yang utama, datang tepat waktu, menggunakan seragam lengkap. Kita membiasakan juga kalau setiap Senin yang tidak menggunakan topi dan dasi itu dikasih sanksi dan lain-lain. Pastinya kalau misalnya dia itu melanggar atau apa, kita langsung ke orangnya dulu, bisa siswanya terlebih dahulu, baru jika tidak bisa berlanjut ke orang tuanya gitu, baru kelas sekolah terakhir kalau saya ngomong tidak bisa. Peraturan apa saja nih yang harus diikuti di sekolah ini? Peraturan harus diikuti selain tata tertib yang tadi saya bilang, adiwiyata itu penting karena kita selalu dinilai dari pihak provinsi langsung, dari kebetulan lingkungan itu dari ya saya lupa, pokoknya dari tingkat pusat itu nasionalnya itu sudah langsung menilai kita. Peraturan yang harus dibawa itu alat makan ya, dia tidak boleh menggunakan plastik. Ketika kita lihat dia menggunakan plastik untuk belajar, kita ada sanksi masing-masing dari setiap wali kelas yang kita tidak tahu sih sanksinya itu apa. Dan yang lainnya sih ya Kalau program Adiwiyata ini sudah berjalan berapa tahun? Adiwiyata yang saya tahu dari tahun 2017 saya bisa ada di sini. 2018 itu tingkat kota sudah berhasil. Terus yang terakhir seminggu di bulan Februari 2020 itu tingkat provinsi. Nah, pendapat Ibu tentang pendidikan inklusi. Pendidikan apa? Inklusi. Inklusi itu semacam Kayak anak Anak ABK, khusus. anak kebutuhan khusus Oh, yang iya. digabung ke sekolah Sekolah. reguler. Oh iya. Ya. Kalau saya bisa bantu jawab ya, ini hanya sepengetahuan ya. Ya. Sebenarnya kalau anak yang berkebutuhan khusus itu memang si pemerintah menyuruh anak untuk sekolah di negeri dimanapun sama ya. Cuma memang kita kalau hanya mengandalkan sekolah negeri, masalahnya negeri itu minimal kan 30 orang ya. Kemungkinan sangat kecil kita agak kerepotan karena anak berkebutuhan khusus itu emang benar-benar kita bimbing, bina, dan benar-benar kita perhatikan. Bukan berarti yang lain dari perhatikan ya. Iya. Maksudnya kalau menurut saya lebih baik anak berkebutuhan khusus itu harus sekolahnya di yang benar-benar menangani masalah anak berkebutuhan khusus. Misalnya kayak anak berkebutuhan khusus itu kan kalau di sekolah Banyak sendiri jenisnya. ya jenisnya banyak-banyak, dia bisa membaur dengan sesama teman yang seperti itu ya, maksudnya saling menutupi gitu. Dia tidak ada yang nyinggung sana, nyinggung sini, tidak akan minder. Lagi pula di kelasnya hanya terbatas sedikit dan gurunya pun bukan satu, bisa 2 atau 3. Itu yang menurut saya ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyikapi siswa yang pembelajarannya sedikit terlambat Gitu. dan mungkin sedikit nakal, menyikapinya seperti apa dan sanksi-sanksi yang diberikan itu seperti apa untuk mendidik mereka? Oh gitu. Kalau saya bisa jawab, kalau samanya agak beda ya. Iya. Nah, Apa Bu? Pendapat Ibu? Ya, karena pendapat seorang guru itu beda-beda Iya, ya. iya. Manusia itu berbeda-beda. Kalau saya ngalamin seperti itu, saya pasti punya trik tersendiri. Kalau saya dari tahun 2008, alhamdulillah waktu pengajian anaknya halang halang banget ya. Karena apapun, yang penting kita beri semangat dulu. Motivasi ke anak. Ada seperti itu pernah ngalamin beberapa kelas ya, berapa tahun, nggak mesti tiap tahun ya seperti itu ya. Ada anak yang seperti itu, kita bimbing anak itu, kita dekati. Kenapa kamu nggak menulis? Kenapa kamu selalu bercanda? Kita ajak bicara dia dari hati ke hati. Anggaplah anak itu adalah anak kita sendiri. Kalau saya seperti itu, tapi Terakhir Bu, apa pesan Ibu yang perlu diingat untuk generasi emas bangsa Indonesia yang akan mendatang dan akan memajukan bangsa kita? Pesan saya sih yang pertama adalah ketika sekolah itu adalah menghormati orang lebih tua, berakhlak yang baik. Ketika kita mempunyai akhlak yang baik, walaupun kita tidak menguasai pendidikan umum seperti matematika, bahasa Inggris dan lainnya, itu akan mengikuti.
sampai dewasa sebenarnya ketika kalian kerja tidak langsung berhubungan dengan matematika dan bahasa Inggris, tetapi dari diri kalian sendiri. Kalian ketika berangkat kuliah pasti disiplin, pasti jujur, itu sih yang utama. Kalau kalian mempunyai akhlak yang baik, itu menjadi pegangan kuat untuk kedepannya, insya Allah bisa menjadi sukses. Baik Bu, itu saja pertanyaan akhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Dan apabila perkataan saya kurang berkenan di Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.